Bahkan kalau misalnya kita nggak ada yang ngebatalin, nggak ada minum, nggak ada air, nggak ada korma, ada kata para ulama yang bisa membatalkan, yaitu niat. Itu bisa Ustaz? Niat. Bagaimana kalau misalkan niatnya di awal Ramadan? Iya, tapi Jadi langsung niat kodok gitu ya. Allah, saya niat Satu. berpuasa selama sebulan. Masya Allah. Itu gimana Ustaz? Nah, dalam mazhab Hanabilah, Hambali, mereka mengatakan niat yang wajib itu di malam tanggal 1 Ramadan. Dengan tanpa dosanya dia ngomong kan? Masya Allah ya puasa kali ini ya, nggak kerasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast spesial Ramadan bersama WHI Tour and Travel. Masya Allah. Hostnya dua sekarang ya, spesial Ramadan ya teman-teman ya. Alhamdulillah udah barengan sama guru kita Ustadz Gilang Malcolm Habibi Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Masya Allah. Sehat. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Alhamdulillah. sehat. Perjalanan-perjalanannya? Alhamdulillah menyenangkan dan yang kita harapkan kan berkah. Masya Allah. Membawa banyak sekali pelajaran. Masya Allah. Selalu ada ibrohnya. Selalu ada ibroh. Di setiap perjalanan itu pasti ada aja ibrohnya. Masya Allah. Pastinya ya. Semuanya kayak gitu ya. Akhirnya kan bagian antum bilang kan kalau waktu itu. Oh Kan. iya benar. Selalu kita sampaikan juga sebenarnya kepada peserta tur ataupun jamaah umroh. Ya bagian dari azab ya. Azab. Iya, mau nggak cuma umroh doang Ustaz ya. Benar. Kadang tuh kita tuh takutnya gara-gara mau umroh terus jadi kena hukuman ya gitu Ustaz ya bilangnya gitu ya. Padahal semua perjalanan safar ya Ustaz ya. Safar, semua perjalanan Semoga safar. safar ya. Insyaallah. Kita masuk spesial Ramadan ya Tat. Mungkin juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah simpen dan mungkin bisa kita wakili ya ada Ya, benar. Nah, ini kadang pertanyaan itu. benar, kadang banyak tuh yang terkaitnya juga Ramadan plus sambil bersafar. Nah, itu juga banyak tuh masih kan orang-orang yang mungkin nggak paham nih. Iya. Atau kurang bener nggak sih nih kita lakukan seperti ini tuh boleh nggak sih? Iya. Kayak gitu satu palingnya. Biasanya juga ada mudik ya kita ya. Mudik, benar. Biasanya Salah ada satu juga mudik gitu. di... Mudik karena kan biasanya safar itu, mudik itu berapa hari sebelum Ramadan ya? Oh, Ya, tapi kan? kita coba runut dari awal deh ya. Boleh, boleh. Oke, boleh, oke. boleh. Ada nggak sih Tat sebenarnya riwayat Rasulullah SAW bersafar ketika Ramadan Tat? Ada, Nabi SAW itu bersafar ketika Ramadan itu ada. Dan memang beberapa hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan demikian. Contohnya hadis riwayat Al-Imam Muslim, suatu saat Nabi SAW sedang safar dengan para sahabat. Oke. Ketika beliau safar dengan para sahabat, ketika musim puasa, musim Ramadan. Ketika di perjalanan tersebut, ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang istilahnya dikerumunin, dikumpulin sama orang. Ternyata sahabat yang lagi dikerumunin, dikumpulin sama orang, dia bahasa istilah kita tuh udah mau mati. Karena dia lagi puasa. Puasa zaman dulu kan beda sama sekarang. Benar. Puasa zaman sekarang kita safar naik bus, tinggal tidur, selesai nyampe. Habis udah maghrib lagi. Tinggal buka puasa, nyari udah beduk belum ya? Udah azan belum ya? Safar zaman dulu beda. Safarnya mereka di atas kudanya, di atas keledainya, di atas ontaknya, di atas mereka nggak ada atapnya, panas. Itu safarnya dulu Nabi SAW dengan para sahabat. Dan beberapa safar Nabi SAW itu dengan para sahabat pas Ramadan, pas lagi musim puasa. Makanya ada adab-adab dan ada rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang lagi bersafar dan mereka sedang puasa. Apa sih yang dilakukan tuh? Harusnya seperti itu. Insya Allah akan kita sharing nanti. Sini tuh, biasanya tuh udah banyak tuh pertanyaan-pertanyaan deh kayak jemaah. Mas, saya misalkan nggak kuat puasa pada saat safar, pada saat umroh misalkan. Iya. Itu gimana ya? Boleh nggak ya kita nggak berpuasa? Misalkan nomor 9 harinya deh nggak puasa. Nah, itu gimana tuh? Tapi kan masalahnya adalah yang kita bandingkan adalah pada saat zaman dulu SAW kan sama zaman sekarang beda nih. Jadi Ustaz bilang penuh dengan kemudahan, ya kan, ditutupi dengan naungan, ya kan, terus AC. Nah, itu gimana Ustaz? Ditambah ini ya sebenarnya Tat ya. Kita tuh kan kalau nggak salah nggak boleh menerapkan rukhsah secara serampangan gitu. Iya, benar. Itu gimana Tat? Monggo Tat. Nah, kalau untuk misalnya ada orang safar 9 hari dia untuk umroh. Apakah dia boleh berbuka puasa 9 hari itu? Dia nggak puasa sama sekali? Pertama kita katakan ada batas maksimal. Seseorang itu dikatakan dia boleh menerapkan rukhsah dia berbuka.
Sebagian para ulama mengatakan 3 hari. Setelah 3 hari, maka orang itu wajib untuk puasa. Ada yang mengatakan 4 hari. Ini sebenarnya rukhsah ini diterapkan juga oleh para ulama kepada orang-orang yang ingin mengqashar sholat. Nah, lebih dari itu, maka tidak boleh lagi qashar. Kita harus semuanya nggak boleh qashar. Yang sholat yang 4 rakaat, yang tadinya 2 rakaat jadi 4 rakaat. Sholat isya yang kita pakai misalnya pas qashar 2 rakaat jadi 4 rakaat. Itu kalau udah lebih dari 3 hari. Jadi kita nasihati bagi orang-orang yang masih beranggapan 9 hari itu nggak puasa, sayang. Di 3 hari doang puasa atau 4 hari. Taruhlah 4 hari dia puasa. Berarti sisanya dia, taruhlah 4 hari dia nggak puasa. Sisanya dia harus puasa. Kecuali nanti di hari terakhir dia harus hafal. Dari Indonesia, dari Arab Saudi ke Jakarta. Nah itu dibolehkan dia dibolehkan untuk lagi, nggak puasa lagi. Tidak berpuasa. Tidak berpuasa lagi. Seperti itu. Jadi emang ada kemudahannya ya sebenarnya. Tapi ada batasannya juga, jangan jadinya bermudah-mudahan. Iya, sayang juga di sana nggak puasa ya Itu sebenarnya. dia, kan pahalanya kan gede ya soalnya. Sayang di sana nggak puasa. Insyaallah. Terus nih Tat, kalau masalah kayak gini kita karena tadi udah dibuka safar ke umroh, kalau di sana tuh kan war ya Tat ya. Kalau kamu lebih tahu lah ya daripada kita berpuasa ya. Ini kan war ya Tat ya kalau buka kayak gitu. Itu gimana sih Tat? Itu kan kita kan pasti manusia kan pada saat itu kan pengen, apalagi jam-jam kritis ya Tat ya. Kalau di Jakarta sini banyak manusia jadi binatang Tat jam segitu. Klakson, marah-marah ya banyak ya udah emosional jadi kita udah ada pada peak jiwa raga kita tuh panas gitu loh kayak jam 5 gitu. Itu kalau di sana tuh kan pasti pengen juga Tat berebut untuk, apalagi yang belum dapat barisan kan, belum masuk barisan di mana semuanya dibagikan gitu. Semuanya nge-war gitu. Maksudnya berebut makanan gratis, ujung-ujungnya ya subhanallah yang banyak akhirnya makanan yang berceceran di jalan juga. Tat iya kan, bener kan ya Tat ya. Itu gimana tuh Tat kalau misalnya kita kondisinya kayak gitu, kita belum dapat makanan, habis itu kita berebut gitu. Sebenarnya kita kasih tahu sih dan kita berinformasi kepada jamaah umroh ketika ingin berbuka puasa di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu nggak usah sampai capek-capek ngambil makanan atau nge-war segala macam, nggak usah capek-capek, cukup dengan air zam-zam yang ada di sana selesai. Minum 1, 2 teguk, 3 teguk air, kenyang insya Allah. Nanti baru setelah sholat maghrib balik ke hotel dia. Makan di hotel. Nggak usah terlalu war-waran ya. Iya. Lagi juga ya, ini kadang kita lihat juga jamaah Indonesia ini, masya Allah. Tatkala bulan Ramadan, mereka nguar untuk dapat bukaan dari pemerintah Arab Saudi. Ya kan? Ketika mereka buka ada tahu Zabadi. Zabadi itu apa ya? Yogurtnya orang Arab. Kalau yogurt kita kan masih ada rasa manis-manis. Ini yogurt Zabadinya orang Arab benar-benar yogurt gitu loh. Itu mereka sampai ngambil 2, 3, pas dimakan cuma setengah aja nggak habis. Akhirnya dibuang sama mereka, nggak suka segala macam. Mubazir jadinya. Mubazir. Berasan daripada nguar gitu, mending ambil zam-zam atau ambil teko kita atau ambil tumbler kita isi zam-zam. Ba'da asar. Selesai ba'da asar kita baca Quran, mau itu di dalam masjid atau di luar masjid. Kita minum, selesai urusan. Jadi nggak perlu untuk ngewar-ngewar gitu. Kan yang penting kita membatalkan puasa. Betul. Bukan kenyang. Bukan mengenyangkan perut ya. Makanya buka puasa itu kan sebutannya iftar. Iftar itu kalau dalam bahasa Arab atau bahasa Arabnya makan pagi itu namanya fatur. Fatur itu makan pagi. Kenapa dia disebut fatur, makan pagi? Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu nggak terlalu banyak. Jarang kita dapetin orang makan pagi nasi padang 3 bungkus. Nggak ada. Makan siang baru balas dendam. Makan pagi paling cuman roti, cuman teh, kopi. Selesai makan pagi kan? Iya kan? Nah, makanya disebut dengan iftar, itu diambil dari kata fatur itu. Supaya orang pas buka, nggak serampangan dia buka. Udah kormaknya diambil, gorengan juga iya, dimsum iya, semuanya iya. Bakwan goreng. Puasa jadi enak rasanya. Kayak kalau sholat, wah sembohyong waduh kekenyangan. Nah itu yang jadi masalah gitu. Ya iftar kan untuk membatalkan saja. Bahkan kalau misalnya kita nggak ada yang ngebatalin, nggak ada minum, nggak ada air, nggak ada korma, ada kata para ulama yang bisa membatalkan, yaitu niat.
Itu bisa Ustaz? Niat. Makanya salah satu perkataan para ulama atau pendapat para ulama, salah satu yang membatalkan puasa adalah niat berbuka. Kita niat nih, siang-siang ngelihat kawan kita, waduh nggak puasa nih. Buka nggak ya? Nah, itu udah ada agak-agak niat tuh. Udah ada niat tuh ya. Aduh buka aja deh. Itu udah itu niat udah. tuh, bahaya itu. Bisa batal tuh ya. Iya. Oh, jadi bisa tanpa Bisa. minum tegukan Bisa atau apa tanpa Ustaz? minum, Tanpa tindakan, makan, tanpa tindakan bisa. Kita niat saja. Misalnya seseorang lagi di perjalanan, Ya, dia lagi di atas bus kan, macet. macet, Nggak ada yang jual minuman. nggak ada jual minuman, dia juga nggak bawa bekal, nggak bawa segelas air, nggak bawa 1 botol juga. Azan, waduh gimana ya? Nggak usah bingung, niat saja buka, selesai urusan. Masya Allah. Niat buka, selesai urusan. Nanti kapan minumnya? Ya kalau ada yang jualan Ada yang kita jual, beli baru baru. Seperti itu. Semudah itu juga, Semudah Ustaz. itu. Masya Allah. Dengan niat gitu. Masya Allah. Gimana kalau dengan tindakan yang misalkan lupa nih Tat? Banyak yang bilang, apalagi awal-awal puasa ya Tat ya. Iya, Biasa iya, kadang-kadang ada tuh 1-2 hal yang orang tidak membiasakan dirinya puasa sebelum bulan Ramadan. Iya, Biasanya iya. hari pertama puasa masih suka lupa-lupa gitu kan Tat. Kadang-kadang ada minum gitu Tat. Ada juga sebagian yang bilang kalau misalkan walaupun itu lupa sudah disertai tindakan ya berarti itu buat batal. Itu sebenarnya gimana sih Tat? Nah, Lupa iya tuh. apa memang apa memang benar? Karena ada pernah dulu Ustaz, Oke. lagi ada acara mau bukber, udah nyiapin minumannya tuh, Dak, sambil ngobrol kan masih tinggal 15 menit lagi. Oh iya. Sambil minum. Dak turun gelek. Astagfirullahaladzim. Tuh enggak, itu cuma refleks tuh satu gimana Ustaz? Oke. Nah, kalau orang yang lupa ternyata dia puasa, dia minum. Masya Allah minumnya kayaknya seger banget. Seger, kan? Ustaz, seger. Es siang-siang itu Itu kayaknya dia. lebih mahal daripada emas kan Itu ya. dia, itu dia. Maka ingat sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, "Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia lupa kalau dia dalam keadaan puasa, dia makan, dia minum, maka silahkan sempurnakan puasanya, kata Nabi Oh, SAW. Masya Allah. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Karena di saat itu Allah itu sedang ngasih makan sama minum dia. Jadi ini rezeki dari ya, Allah jatuhnya Subhanahu ya. wa taala bagi orang itu. Tapi yang harus kita yakini juga dan harus jadi perhatian juga, jangan doa ya Allah jadikanlah aku orang yang lupa dari hari puasa. Ini niat seperti itu. Minum astagfirullahaladzim. Dangah. Nah, itu juga yang jadi permasalahan itu. Iya. Kita ngeliat kawan kita lagi makan, lagi minum, kita tegur langsung. Jangan tunggu dulu lah Sat. Tunggu habis dulu. Jangan tunggu habis. Di saat itu kita ngeliat, di saat itu kita tegur dia. Kita tegur dia. Puasa. Kalau memang itu bisa dilepehin minumannya atau makanannya. Tapi kalau nggak bisa, dia misalnya udah di kerongkongan jadi ditelan aja. Ditelan aja. Udah rezekinya gitu ya. Ya, kadang kan yang tadi dia omongin kan, ada seseorang yang bulan Syabannya dia nggak biasa puasa. Masuk Ramadan lupa dia. Oh bapak, dia habis kerja, pulang dari kerjaan, masuk rumah buka tudung saji. Ya salah. Enak banget deh. Ada tunjang nih. Wah, berat ini langsung kan. Langsung tunjang bos. Berat juga. Ngambil satu piring, langsung tunjang, makan, selesai. Iya. Sebelum selesai istrinya ngomong, "Bang, puasa." Jangan diomongin. "Oh, Dek, ntar Dek, satu suap lagi." Langsung Langsung, selesai. langsung diberhentikan, jangan dilanjutkan. Jadi itu suatu hal yang juga nggak perlu dikhawatirkan Iya, ya apabila memang benar-benar lupa ya. Benar-benar lupa. Beda halnya tadi dia doa, ya Allah jadikanlah aku orang lupa. Ini udah niat dia nih, jangan Benar-benar. yang seperti itu. Tapi kadang ada juga nih Sat, hal-hal yang mungkin kita juga nggak paham bahwa itu ngebatalin apa enggak. Seperti misalkan kita di dalam waktu puasa itu kadang kan hal-hal yang suka membuat kita tuh ragu atau enggak kita lakukan itu adalah misalkan lagi ngupil gitu Sat, ngorek kuping. Kata itu juga membatalkan puasa ya Sat? Enggak ya Sat? Enggak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa kata para ulama adalah masuknya sesuatu hal ke dalam kerongkongan. Atau sebagian para ulama lain seperti kalau tidak salah di mazhab Syafi'i, mereka sampai mengatakan pokoknya apapun yang masuk cairan ke dalam tubuh, baik itu dari dari belakang, dari dubur,
atau suntikan-suntikan yang infus gitu misalkan infus ya. vitamin dan lain-lain itu bisa membatalkan puasa. Oh, Nah, kalau ngupil, tetes mata segala tetes mata bener atau korek Itu kuping. enggak. Padahal ada tuh yang kalau batal lu atau enggak paha lu berkurang kayak gitu ada juga tuh. Itu enggak ya? Enggak. Iya. Itu enggak membatalkan. Seperti ya tadi ngorek kuping, ngorek hidung, kemudian tetes mata, nangis. Nangis pun enggak ya? Nangis enggak. Dia enggak membatalkan puasa. Gimana kalau sikat gigi pakai pasta gigi, Tat? Nah, itu juga tuh. Nah, kalau untuk Itu sering sekali tuh jadi perdebatan. jadi perdebatan memang itu, Masya Allah itu. Sebagian di antara para ulama, mereka sampai mengambil waktu aman. Maksudnya setelah sholat zuhur jangan sikat gigi. Oke. Jangan sikat Alasannya, gigi. Ya karena mungkin menurut mereka bisa membatalkan. Tapi Allahu a'lam bishawab, siwak atau sikat gigi yang memang itu pastinya ada rasa-rasa ya, kalau kita menggunakannya itu Allahu a'lam tidak membatalkan puasa. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Abu Daud dan lain-lain, seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengungkapkan bahwa Nabi SAW itu sering menggosok giginya dengan siwak. Kemudian sahabat ini mengatakan wa huwa shaim, Nabi dalam keadaan puasa. Beliau sikat gigi, beliau pakai siwak dalam keadaan beliau puasa. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Jadi nggak masalah juga tuh ya poin itu ya. Bahkan tatkala kita menggunakan siwak atau pasta gigi tersebut, kita berharap agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi mengatakan as-siwaku matharatun lil fammi wa mardatun lirabbi. Siwak itu bisa menjadikan gigi seseorang atau mulut seseorang suci, bersih, dan bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut. Silakan sikat gigi. Yang penting busanya jangan ditelan. Jangan ditelan. Tengah odolnya. Ditemu ditelan odolnya. Mentang-mentang busanya rasa stroberi kan telan aja lah. Dikasih es batu sama sirup. Iya, daripada ganggu. Jangan dong, Pak. Daripada kalau kita kan sama teman-teman kantor gini kan pasti interaksi ya, Ustadz ya. Gitu daripada lagi meeting bau gitu ya, bau mulut sedap gitu ya. Malah zolim sama orang ya, Tat, kalau gitu. Iya, bisa zolim sama orang. Ada salah satu pendapat yang bukan pendapat ya, ini salah satu tafsiran orang yang kadang keliru. Tatkala mereka memahami hadis Nabi SAW, kata Nabi mengatakan bahwasanya la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Kata Nabi SAW, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada misk. Ingat, itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ya. Mentang puasa jam 1 jam 2 kan. Haho samping kawan di Bau surga nih, bro. Ini bau surga mis nih, mis gitu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Tetap aja malam sahur pakai jengkol, bau jengkol juga nggak akan berubah jadi misak gitu. Pengertian-pengertian itu harus kita pahami. Iya. Yang lain memang. Insya Allah. Karena tadi udah bahas sahur nih, Tat ya. Makan yang begitu tuh harus dihindari apa enggak sih, Tat? Rasul tuh biasanya sahur gimana, Tat? Terus kan ada sebagian dari kita kan juga sering ya skip sahur ya, Pak ya. Apalagi kalau udah di ujung-ujung tuh, Tat, bangun pas subuh udah langsung sholat subuh. Ya berarti kalau misalkan awalnya adalah porsi makan yang ideal apa sih, Sat? Sahur tuh sebenarnya kalau menurut Nabi Muhammad SAW? Kalau Nabi SAW itu beliau sahur, makanan sahur yang paling the best menurut beliau adalah korma. Itu korma itu. Dah kurma apa aja. Mau di rumah adanya kurma ajwa, kurma rutop, sukari dan lain-lain, silahkan makan. Yang penting kurma. Ya memang paling afdol kurmanya Nabi SAW, kurma ajwa. Tapi kalau nggak ada, ya silahkan pakai kurma apa aja. Setelah itu minum dengan beberapa teguk air. Selesai. Nabi SAW seringnya seperti itu. Beliau minum beberapa teguk air dan kurma. Beliau. Itu udah paling zen. Itu udah paling zen, udah paling bagus itu. Biar kenyang 23 tapi banyak. Ganjil 23. Ganjil. Tapi Dan itu kalau perhitungannya ganjil gimana? Apa emang harus selalu ganjil apa gimana kalau makan? Ya boleh. Kalau memang mau ganjil terus aja nggak apa-apa. Tapi kan kembali lagi kepada orang kan. Terkadang orang makan beberapa kurma itu kayaknya
belum nampol tuh lambungnya. Iya. Kayak masih banyak ruang-ruang kosong yang harus diisi. Mubazir kan. Orang biasanya kita ya diisi terus lainnya. Siapa yang nempatin di sini kan? Nempatin nih kosong nih. Makanya dia udah kalau udah sahur kan makan apa aja kan yang ada di situ. Mau satenya dimakan, mie-nya juga Bener, dimakan. mie. Pokoknya Wah. anggapan dia makan banyak akan kenyang nanti nyampe siang, nyampe sore. Ternyata enggak juga. Ya, benar. Iya, Enggak benar. juga. Oh, Masya Allah. Pokoknya penting kalau untuk sahur itu penting. Sahur itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Oke. Karena di saat sahur itu seseorang banyak mendapatkan fadilah, mendapatkan keutamaan. Yang pertama bangun malam. Oke. Biasanya otomatis kalau orang udah bangun malam, dia akan sholat. Walaupun 1-2 rakaat. Yang penting dia sholat. Yang kedua dia mengikuti sunnah Nabi SAW yang mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Keberkahan kita bisa bangun malam, keberkahan kita bisa makan, keberkahan kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Itu dalam sahur semua. Makanya jangan sampai seseorang itu meninggalkan sahur walaupun cuma seteguk kurma, seteguk air, 1 butir kurma. Yang penting sahur aja. Kalau yang bangun, ya kalau bisa bangunnya jangan pas azan lah. 1-2 menit sebelum azan udah bangun. Kita minum air, makan korma sedikit, selesai. Insya Allah sahur kita itu udah bagus sih seperti itu. Tapi kalau misalkan ada satu hal gitu kelewatan gitu Ustaz, tiba-tiba pas banget azan, astagfirullahaladzim melek. Nah itu gimana tuh Ustaz? Nah, ini juga terjadi perbedaan juga di antara para ulama. Kalau orang yang telat bangun, dia bangun pas azan, apakah dia masih diperbolehkan untuk makan dan minumnya? Allah a'lam bishawab, ana lebih condong kepada pendapat jangan. Stop berarti ya. Stop. Kalau memang nggak dapat ya udah nggak dapat. Tapi sholat Puasanya tetap bisa Ustaz ya? tergantung dia niat apa enggak. Oh. Makanya Masya Allah yang paling bagus itu niat untuk puasa esok hari itu kita niatkan, dimalamkan niatnya. Ba'da sholat tarawih niat deh di situ. Iya. Itu sunnahnya seperti itu. Oh, gitu. Sunnah niat puasa itu bukan pas sahur, tapi dimalamkan karena malam ini kan ada 3. Awal malam, tengah malam, akhir malam. Ya. Maka kalau Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man lam yubayyitus siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Yang tidak memalamkan niat maksimal sebelum fajar, maka nggak ada puasa bagi dirinya. Jadi yang paling utama dan paling bagus niat itu di awal malam. Oke. Awal malam antum sudah niat tuh pada sholat tarawih niat. Buka gitu kan, buka. Boleh, silahkan. Bagaimana kalau misalkan niatnya di awal Ramadan? Iya tadi. Jadi langsung niat. Kodok Ya gitu ya. Allah, saya niat berpuasa selama sebulan. Masya Allah. Gitu gimana Ustaz? Nah, dalam mazhab Hanabilah, Hambali, mereka mengatakan niat yang wajib itu di malam tanggal 1 Ramadan. Ya. Adapun 2 sampai 29 atau 30 itu sunnah, hanya menguatkan niat pertama. Yang penting di niat pertama ini kita dalam hati memang kita ingin berniat puasa Ramadan, bukan puasa tanggal 1 Ramadan, tapi puasa Ramadan. Puasa Ramadan full berarti. Full. Nah, dalam mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan tidak. Setiap malam itu wajib niatnya. Jadi kita katakan di sini yang mau niat, mau ngambil mazhab Syafi'i silakan, yang Hanabila juga boleh. Hanabila juga silakan. Aman tuh. Iya. Amannya Akan seperti direkap. itu. Ya Allah mau niat puasa nih selama sebulan. Nah, besok ya dah. Jadi kalau kesiangan tinggal udah niat. Tiap tahun dipertanyakan. Apa itu? Soal waktu imsak, Ustaz. Oh, iya. Nah, tidur siang. Nah, Nanti gimana tuh Ustaz? dengan tanpa dosanya dia ngomong kan, Masya Allah ya puasa kali ini ya nggak kerasa. Gimana kerasa? WHI Tour and Travel, jalan lebih tenang.